Jangan lakukan hal ini jikalau teman-teman ingin lulus di seleksi administrasi seleksi CPNS tahun 2024. Karena jika teman-teman melakukan hal ini, otomatis teman-teman akan gagal dan tidak lolos di seleksi CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mas Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa atau beberapa kesalahan-kesalahan pelamar pada tahun 2023 yang menyebabkan teman-teman itu gagal dalam seleksi administrasi ya. Karena tahun 2023 kita sebagai contoh aja atau historis yang memang itu bisa membuat atau bisa menjadikan kita tahu ya mengenai skema-skema apa yang membuat atau yang paling banyak menggugurkan teman-teman pelamar CPNS tahun 2023 di tahun kemarin itu apa saja gitu ya. Jadi kakak mau memberikan tips dan intinya jangan lakukan hal ini lah. Ini menurut kakak ini otomatis lah teman-teman tidak lolos gitu guys ya. Jadi teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita bahas di videonya. Oke. Ya, kita sudah tahu ya CPNS sudah pembuatan akun sudah mulai dibuka juga, jadi teman-teman jangan sampai telat atau lambat dalam pendaftarannya. Tapi minusnya sekarang atau kurangnya itu masih belum terbuka formasinya ya. Bukan belum, tapi masih ada beberapa instansi yang masih sementara verifikasi. Jadi sabar guys ya. Itu disclaimer untuk teman-teman guys ya. Kita lanjut. Tips yang pertama yang kakak sampaikan ya. Kita coba lihat dulu ya, karena banyak sekali yang tidak lolos itu gara-gara dokumen guys ya. Dokumen, kita coba perhatikan baik-baik dokumennya guys ya. Coba kita fokus di jangan lakukan pada step pertama ya. Pertama, ini poin pertama, ini kita anggap saya contoh guys ya, contoh di BMKG nih guys ya. Surat pernyataan dan surat pernyataan tidak mengajukan dan surat lamaran. Intinya surat lamaran sama surat pernyataan. Ingat, ketiga surat ini tuh penting. Karena apa? Karena itu yang membuat perjanjian kita ya sebagai calon sama instansinya. Jadi memang betul-betul harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai itu bisa masalah hukum. Dan otomatis teman-teman langsung digugurkan gitu. Baru melamar saja sudah melanggar hukum. Apalagi kalau sudah jadi. Jadi simpelnya gitu guys ya. Nah, pelanggaran pertama itu surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang diberikan instansi. Dengar teman-teman guys ya. Keseluruhan instansi mempunyai format masing-masing. Jadi download di instansi masing-masing. Kakak sudah jelaskan di video sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton aja guys ya, bagaimana cara mendownload surat pernyataan gitu ya. Tapi ingat, formatnya itu sesuai instansi. Itu pertama, jadi harus sesuai. Kedua, ingat teman-teman, biasa itu ada narasi ya, harus teman-teman untuk ketikan surat lamaran dan sebagainya. Nah itu teman-teman wajib ketik. Tapi kalau tidak ada pernyataan kayak misal di sini ya, ini tidak ada pernyataan. Ya teman-teman boleh ditulis pakai tulisan tangan, tapi kalau ada keterangannya juga untuk tulis tangan ya teman-teman tulis tangan. Tapi kalau tidak ada bebas, bisa ketik atau bisa tulis tangan. Tapi kalau sarankan ketik aja supaya rapi guys ya. Nah itu poin 2 tadi ya, poin kedua. Poin ketiga, tanda tangannya teman-teman guys ya. Tandanya teman-teman itu basah ya, jangan di scan, basah aja. Jadi diketik dulu, misalnya kalau ketiknya diketik dulu, baru di print, baru di tanda tangan basah, baru di PDF-kan. Itu ya, baru dikasih e-materai. Nah, keempat tadi ini untuk surat lamar tadi itu adalah e-materainya guys ya. E-materainya salah. Pertama, e-materainya tidak boleh memakai e-materai scan, tidak boleh itu ya. Jadi e-materai yang digunakan e-materai yang sudah jelas dari 14 website. Itu penting, 14 website. Jadi memang dari 14 website ini yang diberi lisensi atau diberi izin untuk teman-teman bisa mendownload e-materainya karena sudah terdaftar emang. Jadi jangan beli di toko, beli di toko-toko ini jangan lah guys ya, karena itu memang tidak bisa guys ya. Gitu. Tapi kecuali kalau kantor pos bisa, pos Indonesia bisa ya. Teman-teman request aja e-materai yang langsung bisa ditempelkan atau dibubuhkan di sana, bisa. Poin 4 ya e-materai. Nah, selanjutnya kedua, e-materai itu jangan sampai dikenakan atau baku tempel lah guys ya, baku tempel atau kena di tanda tangannya teman-teman, karena itu tidak boleh juga. Jadi harus beda gitu ya, itu intinya ya, jadi harus beda. Jadi sudah poin 4 ini di surat pernyataan itu banyak sekali ya, jadi teman-teman jangan sampai salah. Selanjutnya di daftar riwayat hidup ini masih oke lah ya, tidak terlalu ada. KTP. Nah, KTP yang pertama teman-teman harus sesuai dengan KTP. Jadi KTP harus sesuai dengan ijazah,
harus sesuai dengan data-data dirinya teman-teman. Jangan sampai namanya teman itu di KTP 1 beda, di ijazah beda dan sebagainya, itu jangan. Kalau bisa sama guys ya gitu. Selanjutnya, oke, tidak masalah. Surat pernyataan ini sama seperti tadi ya, surat ini ya. Selanjutnya ijazah, oke, aman lah. Transkrip nilai, oke. Pas foto, nah pas foto terbaru berlatar belakang warna merah. Ini yang sering sekali guys, ya, yang bermasalah. Karena apa? Ketentuannya itu ada guys ya di sini. Ketentuannya itu ada di buku Juknis yang mengatakan bahwa pas foto itu memang berlatar merah. Tapi ingat, memakai kemeja putih. Pakai kemeja putih ya. Itu intinya, pakai kemeja putih. Jadi jangan pakai jas, jangan pakai kemeja kotak-kotak, itu jangan. Saya memang ikuti saja jas putih gitu ya. Jas putih, kemeja putih, mukanya jelas dan itu sesuai dengan tidak jauh beda sama KTP teman-teman. Tapi siapa tahu teman-teman glow up sekali gitu. Tapi KTP-nya juga harus glow up juga. Jadi sama-sama gitu. Jangan sampai misalnya teman-teman buat KTP di umur 17 tahun. Nah, teman sekarang umurnya 25. Ternyata umur 17 tahun sama 25 itu glow up-nya parah gitu ya. Teman-teman buat KTP aja kan, KTP gampang guys ya. Nggak terlalu lama gitu ya. Jadi harus sesuai gitu ya. Di jasa juga harus sesuai fotonya sama di pas fotonya. Bukan sesuai tapi ya nggak beda-beda jauh gitu ya. Nah, itu poin berapa tadi? Itu 5 ya? 5. Iya 5 di pas foto. Nah, keenam, swafoto guys ya, swafoto. Swafoto di pembuatan akun itu penting. Jadi, untuk persyaratannya itu tidak masalah. Sorry guys, kita batuk. Jadi tidak masalah, tidak menggunakan kemeja putih, tidak masalah. Yang penting itu sopan dan harus mukanya terlihat jelas. Karena itu verifikasi nanti di akunnya teman-teman. Di akunnya teman-teman dan dicocokkan sama data dukcapilnya teman-teman. Jadi harus sesuai guys ya, harus sesuai. Swafoto berarti apa ya? Swafoto bebas, yang penting kelihatan mukanya. Nomor 7 adalah ini yang paling penting guys ya. Umur. Nah, persyaratan umur ini teman-teman ya, sesuaikan. Kalau misalnya CPNS kalau nggak salah CPNS ini 35 ya guys. Tapi kalau nanti salah, coba teman-teman kalau komentar aja ya. Umurnya sekarang maksimal berapa? Kalau tidak ada salah, di Juknis itu 35. Coba kita lihat ya, di Juknis itu sebenarnya berapa sih? Coba ini kelihatan di belum ya. Saya input dulu guys ya. Karena ini kita tidak coba, coba mana ya, ini aja. Oke, kita coba guys ya, di sini coba kita lihat, Ctrl F, umur coba umur di Juknis ada enggak sih? Ini sebenarnya saya. Jadi umur lah berarti enggak ada ya di Juknis sebenarnya, tapi ada di persyaratan guys ya, di persyaratan yang itu memang ya, tunggu saya hapus dulu. Oke. Dan memang itu ada batas umurnya guys, ada batas umurnya. Kalau udah salah itu 35, tapi nanti kalau salah teman-teman diserahkan dengan komentar guys ya. Jadi sesuai. Pas umurnya itu misalnya teman-teman ada itu pembatasan umurnya juga 35 di misalnya di waktunya teman-teman mendaftar itu hitungannya 35 misalnya, di bawah 35 itu adalah peraturan dan itu harus diikuti guys ya, karena di tahun 2023 banyak juga yang sudah melewati batas usia gitu ya. Dan mungkin yang paling penting lagi teman-teman ya, formasi guys ya, formasi. Ini saya sarankan kalau formasinya belum terbuka ya, atau belum kelihatan di sini, di bawah sini guys ya, tuh kelihatan enggak? Ya, udah kelihatan ya. Misalnya tidak kelihatan di sini, teman-teman jangan sampai paksakan untuk daftar dan tidak tahu persyaratannya. Jadi sabar aja, pasti itu akan terkumpulkan semua dong. Paling kan itu H-3 atau H-5 itu baru lengkap. Jadi teman-teman sabar aja, karena kan H-5 itu banyak. Pendaftaran CPNS itu tidak terlalu lama-lama guys ya. Jadi bisa dipersiapkan dalam waktu 5 hari sudah bisa sebenarnya. Gitu ya guys ya. Jadi itu tadi 7 poin ya, 7 poin itu yang teman-teman jangan lakukan. Karena kalau lakukan itu otomatis ya, saya pastikan otomatis tidak lolos. Jadi teman-teman jangan sampai disia-siakan 2 juta yang diterima, jangan sampai disia-siakan ya guys ya. Oke, mungkin sekian video dari kakak. Nanti kalau teman-teman ada saran ya untuk konten kakak, silahkan. Sekian ya dari kakak, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.